Jika Bapak dan Ibu menemukan soal yang serupa yang membahas tentang bagaimana menghargai agama dan kepercayaan orang lain, maka kaitannya adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa kunjungi channel Tuan Guru 5.0. Tekan tombol subscribe-nya, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga channel ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Pada video ini, kita akan belajar bersama-sama tentang tes wawasan kebangsaan, tips lolos CPNS dan P3K tahun 2024. Contoh soal TWK yang pertama. Andi merupakan seorang pengajar di sekolah yang mayoritas menganut agama Kristen. Setiap hari Jumat, Andi selalu izin untuk istirahat lebih cepat karena akan melaksanakan sholat Jumat. Atasan Andi selalu memberi izin dengan sukarela. Bahkan, jadwal Andi mengajar dipindahkan di hari lain. Sikap pimpinan Andi merupakan salah satu sikap dari pengamalan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Kita beri waktu 10 detik untuk Bapak dan Ibu mengunci jawabannya. Jawaban yang benar adalah sila ke-1. Kata kunci pada soal ini adalah menghormati adanya perbedaan agama. Sila yang membahas dasar kehidupan spiritual dan religius masyarakat Indonesia adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, jika Bapak dan Ibu menemukan soal yang serupa yang membahas tentang bagaimana menghargai agama dan kepercayaan orang lain, maka kaitannya adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Soal yang kedua. Perhatikan unsur-unsur berikut. 1. Menjamin kesatuan dan persatuan bangsa. 2. Menjamin kebebasan individu ataupun kelompok. 3. Menjaga nama baik bangsa dan negara. 4. Prestasi atau keunggulan bagi masa depan bangsa. Prinsip-prinsip utama dari nasionalisme adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 2, 3, dan 4. D. 1, 3, dan 4. E. Semuanya benar. Kita beri waktu 10 detik untuk Bapak dan Ibu mengunci jawabannya. Jawaban yang benar adalah B, 1, 2, dan 4. Jadi, Bapak dan Ibu, nasionalisme memiliki prinsip-prinsip utama yang disebut dengan pilar nasionalisme, yang terdiri dari 5. Yang pertama, unity, yaitu menjamin kesatuan dan persatuan. Yang kedua, liberty, yaitu menjamin kebebasan. Yang ketiga, equality, yaitu menjamin adanya kesamaan. Yang keempat, personality, yaitu menjamin terwujudnya kepribadian. Yang kelima, performance, yaitu prestasi atau keunggulan. Jadi, jika kita melihat unsur-unsur yang ada pada soal, yaitu nomor 1, unsur unity, yaitu kesatuan dan persatuan. Nomor 2, yaitu liberty, yaitu menjamin kebebasan individu ataupun kelompok. Kemudian yang keempat adalah performance, yaitu prestasi atau keunggulan. Jadi silakan Bapak dan Ibu memahami dan menguasai terkait tentang pilar nasionalisme ini. Soal yang ketiga. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijelaskan lebih rinci pada pasal A. Pasal 29, B. Pasal 30, C. Pasal 31, D. Pasal 32, E. Pasal 33. Kita beri waktu 10 detik untuk Bapak dan Ibu mengunci jawabannya. Jawaban yang benar adalah B. Pasal 30. Jadi pasal 29 itu membahas tentang agama dan kepercayaan masyarakat. Pasal 30 membahas tentang pertahanan negara, dalam hal ini salah satunya adalah bela negara. Pasal 31 membahas tentang pendidikan. Pasal 32 membahas tentang kebudayaan.
Pasal 33 membahas tentang perekonomian serta kesejahteraan sosial. Jadi silakan Bapak dan Ibu memahami dan menguasai pasal-pasal ini sehingga Bapak dan Ibu jika menemukan soal yang serupa dapat memahami dengan benar. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa kunjungi channel Tuan Guru 5.0. Tekan tombol subscribe-nya, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Soal yang keempat. Di bawah ini merupakan contoh sikap integritas yang ditunjukkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pergerakan nasional adalah: A. Memajukan pendidikan untuk melawan penjajah. B. Bertanggung jawab terhadap kemajuan Palang Merah Indonesia. C. Berkomitmen dalam memajukan pertanian untuk menjaga stabilitas pangan. D. Menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan gender. E. Sebagai penggerak dan menggemakan emansipasi wanita. Kita beri waktu 10 detik untuk Bapak dan Ibu mengunci jawabannya. Jawaban yang benar adalah A. Memajukan pendidikan untuk melawan penjajah. Jadi kata kuncinya adalah Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh yang berjuang keras untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan mendirikan lembaga pendidikan taman siswa. Soal yang kelima. Salah satu bentuk pengamalan sila ketiga di lingkungan keluarga adalah sebagai berikut. Kecuali: A. Selalu menjaga kerukunan dengan adik dan kakak. B. Giat belajar untuk mendapatkan nilai terbaik dan membanggakan orang tua. C. Menjabat tangan jika bertemu dengan kenalan saat berada di luar rumah. D. Membantu ibu membersihkan halaman rumah. E. Mengembangkan perilaku hormat kepada orang tua. Kita beri waktu 10 detik untuk Bapak dan Ibu mengunci jawabannya. Jawaban yang benar adalah C. Menjabat tangan jika bertemu dengan kenalan saat berada di luar rumah. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia merupakan landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jika kita melihat pertanyaan di atas, kuncinya adalah ada di pengamalan dari sila ketiga di lingkungan keluarga. Jika kita melihat A, B, dan D dan E, itu semua ada di lingkungan keluarga. Sementara pertanyaannya menghendaki kecuali atau yang bukan, maka opsi yang terbaik adalah C. Menunjukkan perilaku dalam masyarakat bukan dalam lingkungan keluarga. Itulah 5 contoh awal soal TWK. Jangan lupa untuk tetap subscribe channel ini karena kita akan membahas contoh soal TWK lainnya ataupun contoh soal TIU dan soal TKP lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.